143. Penerjemah, Rainbow Turtle. Pesta kami tiba di dekat Guangwamun setengah jam sebelum waktu yang dijanjikan. Sementara itu, pesan yang sama muncul di kepalaku. Kamu saat ini adalah inkarnasi terkuat di Seoul. Sial, aku ingin mengatakan bahwa aku sudah tahu. Terus terang, saya merasa malu setiap kali saya mendengarnya. Saya tidak bisa menjamin kemenangan melawan Yo Jong-hyuk bahkan jika saya menggunakan semua kekuatan saya dan saya hampir tidak berhasil mengalahkan Nirvana. Kenapa aku yang terkuat? Kemudian sebuah kalimat dari regresi ke-51 di Ways of Survival muncul. Kekuatan dan kelemahan Starstream tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kemahiran keterampilan. Standar kekuatan berasal dari cerita. Lalu ada kata-kata yang Nirvana katakan. Kekuatan dan kelemahan pada akhirnya ditentukan oleh cerita. Dok Jasi. Di kejauhan, Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won mendekat. Tampaknya ikatan mereka satu sama lain lebih kuat setelah mengatasi situasi yang sulit bersama. Jung Hee-won melambai padaku. Saya melihat proklamasi perang. Itu sangat indah. Petik 2. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Hyun-sung si agak terluka. Petik 2. Saya akan baik-baik saja. Petik 2. Dia hanya menggertak. Pada akhir kata-kata Jung Hee-won, Lee Hyun-sung memukul dadanya untuk membuktikan bahwa dia tidak menggertak. Itu dilebih-lebihkan tetapi sulit untuk melihatnya sebagai gertakan. Lee Hyun-sung sudah mulai mewarisi kisah Master of Steel. Mungkin Lee Hyun-sung adalah salah satu dari 5 inkarnasi teratas di Seoul Dome. Dia diperkuat dengan mewarisi cerita. Lee Hyun-sung adalah contoh sempurna dari, kekuatan adalah sebuah cerita. Harga sebuah cerita yang menentukan, kekuatan, di dunia ini. Mungkin saya mendapat peringkat sebagai, inkarnasi terkuat, karena kisah-kisah yang saya kumpulkan dalam kehidupan ini berada pada tingkat yang mustahil. Tentu saja, kisah-kisah dari regresor Yo Jong-hyuk dan reinkarnator Nirvana juga hebat tetapi kisah mereka tentang masa lalu. Pemandangan Guangwamun mulai terlihat di kejauhan. Saya memeriksa waktu. 3 jam dan 40 menit telah berlalu sejak gelombang pertama. Setiap 4 jam sekali, monster akan datang. Gelombang kedua akan segera tiba di kita. Monster kelas 5 akan segera datang. Akankah inkarnasi lainnya baik-baik saja? Petik 2. Ini akan baik-baik saja di sini. Saya melihat sekeliling dan mata Jung Hee-won dan anggota partai bergerak bersama saya. Itu lebih ramai daripada 10 menit yang lalu dan jumlah orang bertambah. Ini, Jung Hee-won sepertinya menyadari sesuatu. Teriakan datang dari semua tempat. Semua orang di Seoul berkumpul di Guangwamun. Ayo kalahkan pemimpin gereja keselamatan. Kita harus membunuhnya untuk mengakhiri skenario ini. Orang-orang yang bersenjatakan senjata berteriak. Tidak ada yang berbicara tentang kebebasan atau kesetaraan. Itu karena manusia masa kini terlalu lusuh untuk membicarakan konsep agung seperti itu. Sebaliknya, mereka berkumpul untuk bertahan hidup. Ikuti Raja Tertinggi. Hancurkan gereja keselamatan. Lee Hyun-sung melihat pemandangan itu dengan tatapan yang rumit dan berkata, Dokja si tahu ini akan terjadi. Aku memang mengharapkannya. Tidak peduli berapa banyak inkarnasi baru yang datang atau seberapa populer gereja keselamatan, mayoritas penduduk Seoul adalah inkarnasi yang ada. Mereka hanya membutuhkan titik fokus untuk melampaui faksi. Gong Pildu memandang kerumunan dan menghela nafas. Petik 2. Korea Selatan hancur. Sialan, apakah anggota parlemen yang akan mengembalikan tanah saya mati? Petik 2. Kamu mengatakan kata-kata itu dalam situasi seperti ini. Lee Ji-hye mendecakkan lidahnya dan Gong Pildu menggosok bibirnya. Petik 2. Bagaimana dengan Yo Sangah? Saya mendengar dia ditangkap oleh gereja keselamatan. Petik 2. Kami akan pergi dan menjemputnya. Namun, jangan sekarang. Petik 2. Saya tidak bisa terburu-buru. Bahkan Nirvana tidak akan berani menyentuh terminal Olympus Nebula kecuali dia berpikir tentang perang antara nebula. Semua Guangwamun menjadi panas oleh inkarnasi ketika pesan yang bersinar muncul di udara. Plus. Petunjuk 2. Inkarnasi terkuat ke-9 di Seoul Dome adalah, Insect Boy Lee Gil-yong. Plus. Mata Lee Gil-yong bersinar ketika namanya dipanggil. Hyung, aku ke-9. Petik 2. Itu konyol. Aku lebih lemah dari anak itu. Lee Ji-hye menggerutu. Berhenti bicara dan bersiap-siaplah. Anggota partai mengangguk bersamaan. Petunjuk kedua diumumkan dan gelombang kedua akan segera dimulai. Raungan terdengar dari pinggiran Seoul dan tangisan monster mulai terdengar. Monster kelas 5 yang bisa digolongkan sebagai bencana kecil mulai muncul. Dengan kata lain, itu adalah level yang tidak bisa ditangani oleh inkarnasi biasa. Untungnya, semua inkarnasi dikumpulkan di dekat Guangwamun dan itu bukan pertarungan yang mustahil. Semakin sempit area yang akan dilindungi, semakin mudah untuk menyelamatkan inkarnasinya. Kita harus menyelesaikan ini dalam 4 jam. Setelah itu, monster kelas 4 akan mulai muncul. Itu adalah akhir begitu itu terjadi. Petik 2. Anggota Pari mengangguk. Tidak ada yang menakutkan tentang bencana kecil, tetapi mereka tidak ingin melihat monster-monster dari peringkat atas. Saya meminta Gong Pildu dan Lee Hyun-sung untuk memimpin inkarnasi dan membentuk jaringan pertahanan. Serahkan padaku. Guangwamun akan menjadi negaraku setelah skenario ini selesai.
Saya tersenyum dan menjawab, silakan, lakukan apa yang kamu inginkan. Sedihnya, begitu skenario ini selesai, tanah Seoul, yang diinginkan Gong Pildu tidak akan ada. Saya memimpin sisa kelompok ke pusat Gwanghwamun. Di pusat Gwanghwamun, ada rusa betina besar yang awalnya tidak ada. Itu bukan bangunan asli. Tidak ada stadion di Gwanghwamun. Itu adalah ruang yang ditambahkan sementara oleh gereja keselamatan. Bagian dalam kubah masih buram tetapi ketika saya melihat dari dekat, boneka berdiri di atas dan memberikan pidato. Semua inkarnasi, siapa musuh kita yang sebenarnya? Kenapa kita sekarang mengarahkan tombak dan pedang kita satu sama lain? Jung Hwon mengerutkan kening mendengar suara itu. Petik 2. Itu adalah Raja Netral. Raja Netral menggunakan voice amplification di bagian atas kubah seperti dia adalah seorang Dokkaebi. Aku secara alami memahami perasaanmu. Apakah itu anggota keselamatan atau kekuatan lain, kita semua adalah orang yang lemah. Kami hanyalah korban dari skenario ini. Padahal, Anda tahu, tidak ada gunanya bertengkar di antara kita di sini. Inilah yang diinginkan para Dokkaebi. Diam, itu adalah gereja keselamatan yang mulai bertarung lebih dulu. Petik 2. Iya, bunuh dia. Jeon Ildo tertawa ringan. Setiap orang, tidak tahukah kamu bahwa monster datang? Seoul akan hancur jika kita bertarung. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Semua orang tahu ini adalah skenario di mana kita bisa hidup jika inkarnasi terkuat mengorbankan diri. Eksterior stadion yang buram menjadi transparan dan interior mulai terlihat. Ada dua orang berdiri di atas panggung dengan sorotan indah di belakang mereka. Dua pahlawan yang tampil ke depan untuk inkarnasi kubah Seoul. Saya akan memperkenalkan Anda kepada para kandidat inkarnasi terkuat. Para anggota keselamatan di sisi berlawanan dari kubah bertepuk tangan dengan keras. Yo Jong Hyuk, Yo Jong Hyuk, petik 2. Nirvana, petik 2. Inkarnasi tampak bingung oleh perubahan suasana yang tiba-tiba. Apa ini? Apakah mereka sudah bertarung? Saya tahu apa yang mereka pikirkan. Bagaimana jika kita dapat menghapus skenario seperti ini? Terlepas dari apakah itu pemimpin keselamatan atau raja tertinggi, bukankah itu baik untuk kita jika keduanya mati dalam pertarungan ini? Setiap manusia adalah seorang pengecut. Nirvana tahu kapan manusia paling pengecut. Sudah waktunya untuk masa depan yang tak terjangkau. Beberapa orang sudah mati sementara yang lain akan melawan dan menemukan cara untuk hidup. Saya mendekati kubah dan menabrak dinding. Inkarnasi, Jeon Ildo, menggunakan fair duel level 3. Semua inkarnasi selain dari mereka yang terlibat dalam duel tidak diizinkan memasuki panggung. Dia menggunakan stigma Gwang Haegun. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun selain Yo Jong Hyuk dan Nirvana yang secara fisik bisa terlibat dalam pertempuran. Saya berbicara dengan Jung Hwon dan Lee Ji-hye. Bunuh Jeon Ildo. Saat berikutnya, sesuatu meledak dari dalam stadion. Akhirnya, pertempuran antara Yo Jong Hyuk dan Nirvana dimulai. Ada layar raksasa di atas kubah yang dibuat oleh para Dokkaebi. Kamu melakukan sesuatu yang menarik. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan jadi saya siap untuk membiarkan semua orang melihatnya. Di layar, aku bisa melihat dua pedang Yo Jong Hyuk dan kekuatan sihir putih Nirvana bertabrakan. Yo Jong Hyuk's Breaking the Sky Sword dan Nirvana's Mandala menyebabkan badai di angkasa. Lusinan pertukaran dilakukan dalam waktu singkat. Itu adalah pertempuran yang hati-hati dan rumit. Mereka menggunakan transmisi atau suksesi untuk membaca keterampilan orang lain dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah konfrontasi antara seorang regresor dan reinkarnator. Nirvana yang bergerak pertama dengan sungguh-sungguh. Mandala Nirvana diputar dengan cepat, memutar kekuatan sihirnya sebagai ancaman yang menyerang tubuh Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk melompat tinggi ke langit, menghindari kekuatan sihir putih. Sekilas, sepertinya jumlah yang tak ada habisnya. Itu karena kekuatan sihir putih bertindak sesuai dengan gerakannya. Yo Jong Hyuk dengan cepat memutar bilahnya untuk mengenai kekuatan mandala tetapi sayangnya melewatkan dua bungkusan. Darah mengalir dari bahu dan paha kirinya. Suara keras muncul dari mulut inkarnasi. Jeon Ildo membuat keributan saat dia dengan gugup melarikan diri dari Jung Hwon. Akan seperti ini. Namun, Yo Jong Hyuk tenang. Yo Jong Hyuk melompat dekat langit-langit kubah dan menyelam sambil memegang pedang surgawi dari awan berkumpul kekuatan sihir biru terletak di pedang tetapi Nirvana sudah menyelesaikan pembelaannya. Ayo, Yo Jong Hyuk. Pada saat ini, ukuran pedang surgawi dari awan berkumpul tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi pedang raksasa dan mulai tumbuh dengan ukuran bangunan tinggi. Lengan Yo Jong Hyuk yang memegang pedang itu sama. Itu seperti lengan kanan dewa raksasa. Transformasi tubuh raksasa. Nirvana yang terkejut mencoba untuk meninggalkan jangkauan pedangnya tetapi sudah terlambat. Berat pedang yang membelah langit benar-benar jatuh ke Nirvana. Terdengar gemuruh besar dan seluruh panggung dipenuhi debu. Kuoh! Nirvana dipukul dengan keras dan berbaring di lubang yang dalam yang dibuat oleh pedang Yo Jong Hyuk. Inkarnasi berseru. Banyak senjata muncul dari mandala. 1000 tangan Avalokitesvara. Tangan Bodhisattva bertarung melawan pedang raksasa. Jika bukan karena kubah, daerah itu akan hancur oleh tabrakan. Semua inkarnasi kewalahan oleh pemandangan itu.
Ini adalah pertarungan antara yang terkuat di Seoul. Yang terkuat, aku entah bagaimana merasa pahit. Saya menelan rasa pahit dan menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint. Di permukaan, itu tampak seperti konfrontasi kekuatan yang sederhana tetapi pada saat ini, ada aliran pemikiran antara Nirvana dan Yo Jong Hyuk. Nirvana berpikir, apakah level mental barrier naik? Panjang gelombang kekuatan sihir menjadi lebih kuat. Tingkat keahlian Anda lebih rendah dari yang saya kira. Apa yang Anda dapatkan dari suksesi? Anda bertingkah seolah bahu kiri terluka, tetapi itu adalah jebakan. Transformasi tubuh raksasa memiliki durasi pendek. Anda harus melihat seluruh pertandingan. Titik. Itu adalah medan perang yang hanya bisa kulihat. Dua pikiran yang tidak menyentuh satu sama lain menggambarkan pertempuran yang belum terjadi. Saya merasa sangat kagum dan menghargai pemandangan itu. Berapa lama waktu berlalu? Saya mencapai hasil dari konfrontasi ini lebih cepat daripada siapapun di kubah. Saya melompat dan menuju ke atap gedung terdekat yang menghadap ke kubah. Lalu aku membuka mulutku. Han Suyong, saya tahu Anda sedang menonton. Petik 2. Ruang di belakang saya terpecah dan Han Suyong muncul dari kegelapan. Bagaimana kamu tahu? Han Suyong mengenakan baju tempur biru yang menempel di tubuhnya. Mungkin itu adalah bagian tersembunyi dari Peaceland. Kamu tidak bisa menjauh setelah mendengar pengeras suara. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menunjukkan giginya ke arahmu. Seperti yang diharapkan, Han Suyong memilih sponsornya. Han Suyong mendekati saya dan duduk di pagar. Itu menyenangkan. Mengapa Anda memanggil saya? Petik 2. Kenapa kamu menonton? Apa kau tidak ingin menghapus skenarionya? Petik 2. Aku harus tahu dengan jelas siapa yang terkuat. Tunggu, kamu tahu siapa itu? Petik 2. Aku tahu. Siapa? Apakah itu Yo Jong Hyuk? Petik 2. Tidak. Han Suyong menghela nafas lega. Saya senang. Jika bajingan itu mati, dunia akan kembali. Ini tidak sulit. Han Suyong mengeluarkan belati. Pemimpin keselamatan. Apakah kamu akan membunuhnya? Aku menggelengkan kepalaku ke arah Han Suyong, yang akan turun. Dia bukan yang terkuat. Tidak. Lalu siapa? Siapa yang harus saya bunuh? Petik 2. Aku diam-diam menatap Han Suyong. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Petik 2. Jangan bilang padaku. Aku mengangguk. Mari kita hiasi akhir skenario ini.